kalau di posisi dari Dixon tuh gak tertangkap. Belakangnya yang tertangkap. Jadi pas Dixon ganggu Udil, gak ada damage. Gak ada follow up-nya. Itu yang berbeda Pak Pulung. Ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat terbuka dengan begitu jelas tadi di game yang pertama dan itu dimanfaatkan habis-habisan oleh Alter Ego. Tapi ya udah kita move on ini dia game yang kedua ban and pick ya. Oke, Fanny di first pick berarti nanti kita akan melihat Link kemungkinan besarnya akan ada dan muncul di fase pick yang ketiga. Mungkin saja lebih diamankan di sana. Angela sudah di ban dan untuk sekarang karena Yif terbuka, apakah nantinya Case akan mengamankan kembali Yif untuk di fase mereka di dua pick awal. Karena menurutku kalau nggak Yif dan juga Kufra, di sini Chow dan Parsha bagus banget untuk diamankan. Chow Parsha memungkinkan Leo Murphy dan Case untuk berperan proaktif mendapatkan early game dan juga melakukan pick off dengan instan. Apalagi dengan adanya Feather Airstrike, ini mungkin bisa mengganggu sedikit juga ke arah backline. Terutama mungkin backline seperti yang nanti akan diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego menuju ke arah Nino. Plus kalian tadi nggak ngelihat ya. Alter Champ sekarang ada junior Alter Champ-nya. Junior baru dibawa tadi Pak. Mereka jemput di luar. No. Tapi gini. Alter Ego itu yang menarik adalah mereka emang punya merchandise untuk anak kecil Pak. Iya. Iya. Karena kebetulan udah saya pakai. Jadi Alter Ego tuh satu-satunya tim yang menyediakan jersey versi anak-anak cilik. Balita itu dipakai sama ponakan gue waktu itu. Si kembar. Iya, buat sekolah. Katanya sekolahnya profesi. Pengen jadi pro player gara-gara bapaknya. Papa, aku pengen kayak papa katanya. Tiap hari belajar di Jersey Alter Ego pakai headset. Jalan ke sekolah. Kalau bapaknya kan gue tahu yang koleksi sendal ya. Jangan gitu dong. Udah kita fokus lagi menuju ke ban and pick ya. Oke, Yif diamankan, Terisla juga diamankan. Jadi area of effect-nya udah cukup lengkap. Rasi hero-nya ditahan dulu. Gak boleh buru-buru juga karena balik lagi ya masih ada 3 pick nantinya. Dan untuk sekarang Rasi rasa baru. Karena awalnya Rasi dikenal sebagai roamer healer atau cover di match barusan. Wah, tiba-tiba dia membawakan Chow yang main pick off-nya jalan banget. Dan kalau kita lihat untuk sekarang Dewa berpotensi sekali untuk mengamankan Link. Walaupun Link sudah di-nerf, itemnya menunjang dia untuk tetap bisa digunakan di in-game. Masalah utamanya adalah yang mungkin banyak banget dikeluarkan gimana caranya Fanny dari Celiboy ini untuk bertahan dan juga bermain objektif. Cuma yang aku khawatirkan kali ini first pick Fanny itu bisa menjadi jawaban atas Kufra Leo Murphy. Iya, Kufra Leo Murphy yang mahal harganya. Karena tadi aku udah sempat mention kalau misalkan Kufra paling bagus banget untuk berhadapan dengan Fanny. Namun untuk sekarang berarti yang harus diperhatikan dari teman-teman Alter Ego adalah bagaimana nantinya lini depan mereka ini setidaknya bisa untuk menahan waktu yang lama agar lini belakangnya juga bisa follow up. Jadi Alter Ego mereka kayaknya masih perlu hero tank lagi. Entah Grok, entah Atlas, atau apapun hero yang bakal dibawa sama Rasi. Harusnya adalah hero yang memiliki durability jangka panjang. Plus Prof dengan adanya satu pergerakan ataupun diambil first pick Fanny. Apakah ini ngedinai juga untuk Dixon Prof? Karena kita kenal Dixon penggunaan Terisla-nya itu bagus banget loh. Dia tuh Terisla banget bisa dibilang. Jadi kayak biarkan Dixonnya ambil hero lain selain Terisla. Karena kalau berhadapan dengan Fanny udah pasti bakal lebih unggul Fanny-nya. Karena di top lane Sirpai di solo kill sama Ray. Dan itu mungkin dihindari dan sekarang ngebawa Arlott. Jadi dia mau lebih move. Dia mau lebih team fight besar. Dan tetap memberikan untuk Pai-nya itu dia. Satu inisiator yang terus-terusan seperti apa di game yang pertama ya. Berarti Alter Ego lagi dan lagi harus memperkuat lini 4 mereka agar Celiboy bisa melakukan split push. Atau setidaknya nanti Ray malah memotong dengan hero-hero yang sekarang masih belum bisa diamankan dan tidak di-ban kayak Pakito sebagai jungler. Agar setidaknya ketika berhadapan dengan Fanny dia masih bisa ngelawan. Oke, kalau misalnya seperti itu, apakah dia akan bermain juga dengan hero-hero seperti Baksha, Hellcard, ya. Karena banyak banget opsi yang berubah dan mereka menutup karena Martis tidak mau ada anti-sisi kali ini nampaknya. Iritel masih terbuka, Bitrix masih terbuka untuk kedua belah tim. Bahkan aku melihat di sini Watt, kalau emang Watt juga penasaran sama Iritel, boleh dipakai sekarang. Ini momen yang tepat banget, karena udah ada frontlinernya, udah ada juga untuk Parsha sebagai salah satu hero yang bisa menahan dari sisi bagian area of effect-nya. Sehingga dengan artileri udah cukup. Brody? Atau Wan akan menggunakan Brody enak Iritel? Sih. Kalau awat sih biasanya kayak lagi ini Brody. Biasanya. Atau Cloud. Dia nutup ke arah Fanny-nya dulu. Bitrix. Ternyata mereka ingin masuk dengan Matrix-nya. Berarti Iritel kemungkinan besar akan digunakan lagi oleh Nino. Dan bahkan ini membuat Awat
itu lebih free lagi. Kenapa? Karena dia udah punya badan yang berbeda kali ini. Oh, tapi beda sekarang. Dia bawa Tenacity. Iya. Dia bawa Tenacity sekarang. Dia udah sadar kalau misalkan early game-nya sangat menentukan sekali. Makanya, dan perlu banget Tenacity. Aku bilang tadi kan, Swift biasanya combine-nya sama Tenacity. Tapi kalau Swift di-combine sama Weapon Master, agresif banget. Berbahaya banget untuk di laning-nya dia bertahan. Dan sekarang kenapa dia Tenacity? Karena dia sadar, Profesor. Kalau lawan itu Fanny, Pak Pulung. Yang bisa jump in, jump out. Enak banget itu. Dan sekarang dengan adanya Kufra dan juga Aron ini menjadi satu badan yang diharapkan benar-benar ya. Benar-benar untuk bisa menjadi pelindung. Karena akan ada satu kunci lagi di terakhir nih Prof. Fighter kah yang dikeluarkan? Irithel, tapi aku kayaknya lebih suka kalau Hellcard sih di sini posisinya. Kadita sama Terizlanya mungkin akan terancam. Tapi kalau bukan Hellcard, Fighter Pakito yang paling masuk. Pakito paling oke di sini. Karena balik lagi, Arlott bakal kebantu sama Pakito dengan efek dari ultimate-nya. Dan jangan lupakan efek burst damage yang mungkin akan mengganggu ke lini belakang. Lini belakangnya Udil. Pengurangan animasi untuk Arlott, ngaruh besar nggak Prof? Kalau ada flicker, nggak ngaruh. Kalau nggak ada flicker, ngaruh. Oke. Soalnya kenapa pakai flicker nggak ngaruh? Dia malah lebih enak channeling di belakang, Iya. datang langsung. Ada animasinya bahkan. Soalnya biasanya flicker dulu baru final slash. Oke. Jadi kita lihat ya teman-teman ya. Bagaimana nanti, tapi satu hero terakhir. Assassin, betul Fighter. Wah, ini kalau seandainya Assassin, Hellcard yang paling oke. Tapi buat sekarang kayaknya harus ada, wah Ling. Ling lah. Ini dia, udah di nerf nggak masalah. Nerf dikit nggak ngaruh soalnya Pak Pulung. Dikit aja tech speed. Ada Haskell. Iya. Wah. Bisa ditambahin lagi. Tapi aku malah takut sih rotasi dari Ray ini sih. Yang benar-benar bisa bermain untuk melakukan split push Pak Pulung. Ini akan seperti apa lagi nantinya yang akan dilakukan oleh masing-masing tim karena keduanya sudah selesai untuk mengamankan dan sesaat lagi kita akan diberikan nih teasernya nih, trailernya nih untuk set emblem yang digunakan oleh masing-masing player Prof. Wah, kalau kita lihat dari emblem lagi dan lagi harusnya kita berfokus juga sama Nino. Apakah dia akan membawa fatal di sini karena tadi sudah berhasil di game yang pertama. Untuk game yang kedua seharusnya mereka lebih concern juga karena memang critical chance-nya benar-benar ngebantu banget bagaimana team fight besar dari Altrigo itu menangin gimana damage yang lebih tinggi daripada Dewa juga. Alright. Tapi kali ini Lagi. untuk emblemnya silakan Profesor. Itu dia, Fatal digunakan, bahkan Ray juga menggunakan Fatal, Tenacity juga akan digunakan. Bahkan untuk 4 pemain dari Dewa, 4 Tenacity kembali lagi. Oke, apakah Dewa United berhasil menjadi tim yang memecahkan telur Altrigo atau bahkan Dewa United benar-benar memasak ke game yang ketiga. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Panas ya sore ini jadinya. Panas banget terhadap kedua tim ini di mana Alter Ego akan semakin mendekati di mana mereka bisa memecahkan telurnya. Oh, early aggression. Ali Agresya menunjukkan seorang seperawat di arah top lane berbagi damage karena Rasi tahu dia punya damage yang sangat besar di early. Magical damage dan emblem silakan Profesor. Ya, tapi balik lagi Bargain Hunter ini yang paling jarang digunakan juga untuk para mid laner. Tapi sekarang Udil membawakan Bargain Hunter dengan tujuan agar Ice Queen One-nya cepet jadi. Biar dapetin diskon potongan. Walaupun sebenarnya potongan yang real adanya di Grab Pak Pulung. Waduh, luar biasa smooth ya Prof ya. Smooth dong. Ini ada beberapa lagi nih, Tenacity sudah menjadi beberapa pick 4 bahkan 4 Tenacity. Oke, tampaknya kali ini akan coba mendapatkan satu point kill. Untung Lemorphy juga masih punya flicker dan bahkan dia bisa flickernya untuk mundur Pak Pulung. Mau nggak mau, walaupun dari Sally Boy belum level 4, tapi setidaknya Sally Boy nggak berhasil dapetin point kill. Ini sedikit lagi dari masing-masing playernya juga udah akan langsung level 4. Perebutan turtle di pertama menjadi sangat-sangat penting dan jauh lebih penting dari patch sebelumnya. Mahal. Dan ini menjadi sebuah catatan makanya masih worth it gak sih Prof untuk di awal? Emang benar-benar all in ke gold untuk bisa nge-mirroring di area turtle. Wah, tapi kalau misalkan emang dapet ya Pak Pulung, mungkin bisa. Masalahnya kalau nggak dapet, apalagi kalau mainnya sama-sama defensif, tapi ketemu ya. Alright, satu point kill Dixon. Almost take down. Masih bisa selamat walaupun tanpa ada purple buff Pak Pulung. Yap, itu dia pergerakan yang memang sudah dikeluarkan. Cukup adem ayem, tidak terlalu barbar. Mereka semua masih menunggu momen karena turtle-nya sekarang sudah hadir. Ya, buat sekarang lagi-lagi kayaknya masing-masing dari Dewa ataupun Alter Ego, mereka juga lebih mementingkan level 4 semuanya biar sama rata. Biar dapetin ultimate atau bahkan setidaknya biar Ray-nya dapetin level 5 juga agar damage bisa seimbang. Dan lihat Sally Boy dia juga udah ready dengan level 5-nya. Jadi Turtle
bakal harusnya di set up oleh kedua tim ini. Yap, itu dia pergerakan yang udah dilakukan. Tapi Prof, untuk sekarang, Romer bisa minta wave minion nggak? Boleh. Boleh masih. Boleh, kalau diizinin tapi ya. Oh, tiba-tiba berbicara seorang Case. One last hit. Kalau begitu saja Sally benar-benar keboy. First blood sangat mahal dari bottom lane. Set masih belum 2 miliar para pasukan dari Alter Ego. Mereka membuka space untuk turtle yang sangat mahal. Tapi akankah mereka dapatkan? Karena tidak ada retribution. Sedangkan Nino di arah top lane. Bakal coba dihajar. Rawr. Nino mencoba untuk bertahan. Liam Murphy. Untungnya tidak ada flicker. Untungnya flicker di early game tadi membuat Nino tidak bisa ditumbangin. Itu dia yang mungkin tadi Pak Pulung mention. Gimana Baru kalau ya? rotasinya ke gold lane aja. Tapi kalau nggak dapet malah rugi. Karena apa? Karena berarti turtle-nya bakal free. Buat siapapun yang bergerak ke gold lane. Namun Oh, heavy birthday-nya gagal. Masih bisa dihindari dengan ada Temple Soft Blast for defensive dari Ray. Di arah bottom lane ternyata pergerakan Dixon juga dia nggak bisa bantu kawannya. Karena kalau kalian sadar, Dixon ini adalah sosok EXP yang suka membantu menuju ke arah team fight. Dan Alter Ego kali ini menambah satu voting lagi dari Inggris. Cahyo dan ternyata kali ini Cahyo menuju ke arah Alter Ego. Jadi di kuping saya tidak meledak gitu. kaget yang di belakang ya Pak Pulung. Betul, tapi ini Alter Ego di awal, ini plot twist banget loh permainan. Coba. Permainan early game, objektif, dan bahkan lihat, ofensif. Ofensifnya yang sangat mahal. Ternyata kali ini membuat Pai terperangkap di depan sana. Rashid coba melakukan bait. Dan ternyata flicker dari Pai membuat Liam Murphy tas 1000 to cornet. Kali ini tidak berhasil mendapatkannya. Dan solo pick up. Wow. Hampir saja kali ini didapatkan lebih dari Sally Boy. Tapi ternyata cuma ada Watt di sana. Oke. Karena semuanya fokus ke arah purple buff. Wah, langsung ketangkep dia. Nggak dilanjutin ternyata. Ya, Nggak karena ada. nggak ada Tyrant Rage. Nggak ada Ya. Tyrant Rage. Tyrant Rage sudah digunakan dan memang all in menuju ke arah Pai itu tiba-tiba jadi pergerakan yang wasted dari Dewa United Esports. Sekarang lihat Sally Boy jadi bebas banget untuk bergerak baik ke Golden atau XP Lane agar bisa memberikan tekanan lebih jauh lagi. Oke, Rasi gagal. Petrify gamingnya kali ini benar-benar rugi. Walaupun itu karena dengan adanya flicker, tapi lihat Rawr dan Nino berhasil menghampaskan seorang Case. Rawr. Kenapa suara kayak begitu sih? Iya, soalnya kan Heavy Crossbow punya apa? Rawr. Langsung menghempaskan satu poin kill yang sangat mahal di arah mid lane. Dan bahkan rotasi yang terjadi kembali menuju ke arah gold lane yang belum disokong dengan satu poin kill dari Dewa United Esports. Yap, ini dia satu setup lagi ke area dari gold dan masih gagal sejauh ini Prof. Itu dia yang tadi udah sempat kita Ujung-ujungnya mention, mereka Pak Pulung. telat lagi loh, ujung-ujungnya mereka telat lagi. Dan ketika telat, ini mau nggak mau, turtle-nya jadi terbuka. Betul. Dan ini Leo Murphy, mereka harus lebih bijak dalam berotasi lagi dan lagi. Leo Murphy ketika udah terbaca gerakannya, Nino bakal lebih play defensif. Dia bakal mundur ke dalam rumput di tower tier 2. Dan untuk sekarang lihat, all in, Oh, Rasi di bait! Rasi! digocek lagi. Digocek begitu saja, kali ini tidak ada lagi Tyrant Race, tidak ada lagi Federer Strike. Ruginya benar-benar rugi banget. Kenapa? Pertama nggak dapet Nino, kedua mereka terbuka untuk posisi Turtle. Dan bahkan Ray kalau mau masuk sekalipun dia harus memaksa dengan retribution. Dan kemungkinan dia akan kehilangan Purple kalaupun dia dapetin Turtle-nya. Ya walaupun sama-sama level 9. Waduh, akhirnya kena juga. Tapi itu walaupun kena tidak ada yang bisa di-all-in menuju ke belakang dan happy birthday Sumerawat Supriyadi. Berhasil menenggelamkan Sumerawat di top lane. Free turtle dari Sally pada mereka Boys. Mundur ke arah belakang. Mendapatkan retribution-nya tapi nampaknya Ray masih berhasil mengamankan purple buff yang sangat mahal. Membuat dirinya masih bisa melakukan rotasi, split push. Dan tidak terhentikan sampai saat ini. Oke, Alter Ego di game yang kedua paket lengkap menurut gua Bro. Oke. Paket lengkap, mereka Setuju. butuh, lu mau apa? Agresif ada, lu mau objektif boleh. Bahkan ngebait ultimate mahal dari Leo Murphy, dia lakukan 2 kali. 1 Pai, 2 Rasi. Dan bahkan buat sekarang lihat ada 5 rotasi. Wow, Five-man game. Rainernya masuk tapi sekarang di area atas ada serangan pula. Dino akan coba dimakan begitu saja. Satu poin kill didapatkan menukar belakang. Sally pada mereka melewat begitu saja. Dan Watt! Tapi miss cable dari seorang Sally Boy. Berhasil membuat Watt bertahan hidup. Harusnya 2 poin kill di sana. Tapi miss cable yang sedikit saja. Impact-nya terlalu tinggi. Surprise attack. Ada Ray di depan sana. Damage-nya terlalu sakit dari Tempest of Blade. Terlalu terburu-buru gak sih kalau menurut aku? Tapi balik lagi takutnya ada gerakan dari Rasi yang mengancam dan Petrify yang begitu cepat. Tapi lihat satu orang
yang dari tadi belum join team fight secara besar Pai. Karena 5-man gang yang dilakukan sama Dewa United Esports memang tujuannya adalah untuk menghentikan farming dari Iritel. Tapi apakah itu akan berpengaruh ketika nanti akan ada 5 lawan 5? Pai belum mengancam Watt-nya. Watt udah sempet terancam gara-gara apa? Gara-gara Sally Boy. Makanya kalau misalkan nanti akan ada team fight berlima, kayaknya Dewa harus lebih bisa antisipasi. Entah Leo Murphy nahan bouncing ball-nya sebelum Sally Boy muncul, atau mungkin setidaknya meng-cancel Pai, jadi mainnya defensif. Jadi Leo Murphy nggak buka team fight-nya, dia lebih nunggu. Rasi di belakang sana, happy birthday! Happy birthday Super Awan Supriyadi! Rasi mendapatkan 1 poin kill sangat mahal. Bahkan Case bisa melakukan following up. Rasi di depan sana tidak ter-takedown sama sekali. Permainan yang luar biasa. Flanking yang sangat mahal. Para pasukan Dewa United. Mereka kehilangan poin kill. Mereka kehilangan poin turret. Happy birthday Super Awan. Apa yang terjadi dengan Dewa, Prof? Kenapa? Karena tadi Rasi melewati beberapa player loh. Benar-benar melewati beberapa player dari Dewa dan tidak ada tanggapan sama sekali. Ya mau bagaimanapun itu power dari Kadita. Dia bisa nembusin berapa banyak pun hero, berapa besar pun tembok hanya untuk mendapatkan satu advantage dari Ocean Oddity. Dan ingat, dia punya damage reduction di sana. Jadi towernya nggak ada masalah. Dan itu poin plusnya dari Rasi dengan pick Kaditanya. Ada sepersekian detik tadi dia nongol dari atas hingga berada di antara inner dan juga outer. Apakah komunikasi yang kurang berjalan di sini di antara beberapa player? Kenapa? Karena pergerakan dari beberapa player Dewa tadi cukup slow dan santai di situ loh. Aku sih lebih kiranya lost vision. Visionnya tuh nggak kelihatan, Rasi. Masalah lagi ngumpul. Iya. Kalau lost vision kayaknya sayang banget. Tapi kayaknya fokusnya gara-gara purple buff tadi. Iya, makanya lost sehingga vision. fokusnya tuh ke depan bukan ke belakang. Dan Rasi dia tiba-tiba muncul dari belakang. Apalagi dia ready nih dengan satu item yang harusnya sebentar lagi akan jadi Genius One. Jadi lebih instan. Sama tadi dia nggak muncul di minimap karena dia pakai konsil. Makanya. Dan untuk sekarang ketika Genius One-nya ready Pak Pulung, wah Watt bakal lebih meledak lagi harusnya. Flicker mau nggak mau harus dia keluarkan. Oke. Ini suara dari jedak jeduk ya. Meledak. Oke, ini adalah serangan lagi akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Alter Ego karena untuk Sally Boy sendiri ya udah dia hanya akan menjadi sang eksekutor. Untuk menjadi yang pertama masuk akan sangat riskan, akan sangat berbahaya. Inner turret menjadi harga yang udah mereka harus bayar untuk Dewa. Dimana itu berhasil diambil dan Lord kemungkinan akan dibiarkan begitu saja. Iya, kalau mereka paksa pinsetnya agak cukup berat sih. Tapi lihat, Rasi coba untuk pegangin kaki dari seorang Ray. Ray coba melakukan rotasi atas bawah, mencoba di-cutting, lihat. Mundur, dikejar, lihat minimapnya. Recall terjadi, minimap di sana. Gak ada yang bisa nurunin Ray. Masih bertahan, Ray benar-benar melakukan vlog di arah utara dari Land of Dawn. Ya, tapi ada yang lebih menarik lagi ya untuk pengejaran tadi. Yaitu adalah pengejaran terhadap Eve. Yang dimana walaupun udah di nerf, slow effect-nya udah dikurangin. Ultimate-nya juga disamaratakan 60 detik. Tapi Yves masih difavoritkan. Karena mau bagaimanapun, Yves ini akan menjadi salah satu efek teror di late game untuk mempertahankan bagaimana tim fight 5-nya. Dan itulah dia mungkin alasan kenapa Yves walaupun udah di nerf masih digunakan. Sama kayak Link, ada alternatif itemnya loh Pak Pulung, aman jadinya. Jadi perbedaannya Prof antara yang dulu sekarang itu sebenarnya yang jauh lebih signifikan apa? Karena kalau dari sisi item sama-sama bergantung pada SG1. Sama banget. Bedanya dulu maksimum slow-nya. Kalau sekarang udah dikurangin. Adjust sedikit aja gitu ya. Sedikit aja, dari 75 jadi 40. Tapi slow tetap. Tetap. Efeknya di dalam team fight baik. Iya, ya walaupun mungkin ada beberapa player yang nantinya bakal notice kalau misalkan ketemu sama Yves lebih baik bikin rapid boots. Karena rapid boots ada efek terbaru yaitu adalah pengurangan efek slow. Jadi ya slownya nggak slow banget. Itu dia. Tapi buat sekarang damage deal-nya, sama rata. Lihat Alter Ego semua damage deal-nya ada di top 5. Buset, Alter Ego bener-bener maunya team fight. Lihat tuh damage deal-nya besar banget Pak Pulung. Padahal Pai jarang team fight Pak Pulung. Lihat dari tadi. Pai jarang join team fight. Dia 1-0-1 posisinya. Dan untuk sekarang jadi turn down dulu nih buat Alter Ego. Mereka lebih menantikan Lordnya lagi dan lagi. Ini dia objektif Ego. Tim yang tiba-tiba berevolusi setelah minggu ketiga kita melihat plot twist. Minggu keempat kita melihat sesuatu yang lebih plot twist lagi. Paket lengkap. Dipaksa objektif sama tim X, dipaksa objektif sama Pets. Yes, tapi ternyata tiba akan cepat terjadi. Serpai akan diolong gitu saja. Masih bisa selamat Flicker karena pelakat yang mencoplek. Dia pakan. Dan lagi-lagi Happy Birthday yang hampir mendapatkan case. Masih ada Modify Gaming. Para pasukan dari Alter Ego, mereka mereset semua. Mereka mendapatkan keuntungan. Karena all-in telah dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Harusnya Alter Ego dapetin Lord kali ini. Tapi kalau dia benar-benar buying time sedikit dan sedikit lama, terlambat,
semua momen yang dia pegang bisa hilang, Profesor. Wah, tapi satu informasi yang mahal, Tempest of Blade udah digunakan jadi Ray. Yes. Harusnya kalau kontes ke arah Lord ini bakal berbahaya banget. Ya. Tapi ingat, Ray punya Retribution. Apakah berhasil mendapatkan kontes? Para pasukan dari Dewa United, pada Esther kalau terlihat informasi telah diberikan. Ray is coming up, tapi happy birthday! Ray menuju ke arah belakang, Retribution didapatkan! Mereka menghilangkan sosok pemikat Retribution dari Dewa dan membuat Dewa harus mengikhlaskan Lord kali ini. Oke, ada pergerakan memang begitu baik tadi ya. Happy birthday seperti apa yang sudah disebutkan oleh Oji menjadi sebuah hal yang membuat sekarang Dewa mau nggak mau ikhlas terhadap satu Lord ini. Gak bisa lagi, bro. Wah, masalahnya kalau misalkan masih mau dipaksain, yang ada 4-nya bakal dimakan sama Alter Ego. Karena mau gak mau, dari tadi Dewa cuma dapat 1 kill, itu yang pertama. Sekarang menuju ke 10.000 net worth difference. Dan dengan Lord ini, harusnya Dewa lebih berhati-hati. Karena kalau Dewa United Esports, mereka lengah sedikit, tidak menutup kemungkinan endgame akan terjadi di gap gold yang akan menyentuh 10.000, Pak Pulung. Ini mereka benar-benar menjadi sebuah hal apa untuk Dewa ya. Mereka ragu banget kelihatan dia tadi. Mereka ragu untuk bisa membuat sebuah pergerakan. Mereka sebenarnya awalnya enggak. Kita lihat Tyrant Rage, kepai. Tapi tiba-tiba di cancel. Di dodge, dihilangkan efeknya. Rasi kedua kalinya itu mungkin. Jadi kalau ketiga kayaknya enggak dulu, sabar dulu. Oke, Konsel Gaming terjadi. Rasi terlihat terdeteksi pergerakannya. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan best turret terlebih dahulu di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari Dewa United mengendorkan sedikit permainan mereka. Cuma sekarang inisiator mereka belum ada di Papulung, yaitu Sirpai. Belum menggetarkan lane of down. Masalah Sirpai, lagi-lagi penalti zone, terlebih kau terjadi. Satu hilang, ini bencana. Bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka coba untuk mengumpul. Di arah base yang dimiliki Dewa United. Mundur dengan jarak web, ditenggelamkan. Ini bencana. 3 hilang. Alter Ego akhirnya memecahkan telur mereka dengan kemenangan 2-0. New match untuk Alter Ego. Alter Ego menabrak takdirnya yang memang untuk sebelumnya ada PES mereka di nerf, tapi tidak untuk kali ini. Alter Ego mereka memecahkan untuk telur yang telah lama hinggap di mereka. New patch, new Alter Ego. Dan lihat bagaimana senyuman dari sosok Udil yang mungkin udah lama menghilang. Terakhir kali aku lihat Udil senyum, Culture Champs minta maaf. Sekarang mereka senyum gara-gara mereka menang. Dan ini waktunya untuk Alter Ego wawancara. Ini dia yang ditunggu-tunggu banyak orang. Interview Alter Ego. Oke. Begitu, coba terlihat efek yang begitu bahagia di antara kedua pemain. Ada 2 Julian yang begitu damai di sana dan itulah yang kita harapkan juga. Ada di kolom komen, ada di komunitas kita. Damai, peace, love, and gaul pokoknya Pak. Peace, love, and gaul. Tidak ada tim yang belum kalah. Sekarang semua tim sudah merasakan kemenangan. Ini dia pemenang match pertama hari ini. Mari kita sambut Alter Ego. Wow. Jauh-jauh dari Indramayu udah bilang Alter Ego menang dan cita-cita lu, impian lu terwujudkan. Alhamdulillah. Gak usah alhamdulillah dulu. Itu kampung tadi. lo sama kampung lo. Ya makanya dia bilang alhamdulillah saya dubbingnya Pak. Oh, iya, dubbingnya. Iya, makanya. Dan lihat betapa bahagianya teman-teman dari Alter Ego karena balik lagi pecah telur setelah 5 kali lose streak Pak Pulung. Ini dia yang mungkin menjadi rumus juga. Jadi teman-teman kalau nanti malam nge-rank 5 kali lose streak mungkin match ke-6-nya kalian menang. Itu juga mungkin dengan partian baru. Betul. Atau partian lama. Partian season lalu. Karena kalau melihat history season lalu mereka finish urutan ketiga. Apakah ini akan menjadi awal start mereka Pak? Oke, Udil juga sempat bilang mereka start dari hashtag 8. Iya. Sekarang mereka mulai dari hashtag 9. Apakah akan berulang atau akan ada sesuatu yang baru nantinya di season 12? New patch, Jelly Boy become a Jelly Man. Tapi tampaknya kali ini Bude Bongsar sudah ada di sana. Bude Bongsar, tunjukkan pesonamu sekarang.